Itu apakah platform yang terdaftar di OJK? Iya, sudah Oh, ya? terdaftar OJK. Empat-empatnya terdaftar di OJK. Jadi empat-empatnya itu terdaftar di OJK, tapi mereka masih memakai teror-teror daripada DC tersebut. Betul. Boleh tahu nggak sih apa nama platformnya? Oh, boleh. Jadi 4 platform nih ya. Hai Aurel. Ya. Aurel, terima kasih datang hari ini. Dan saya pengen langsung tanya saja deh. Kamu pernah terjebak suatu skema di mana itu ada sebuah scam dari organisasi pinjol kepada diri kamu. Bisa nggak ceritakan kronologi daripada scam tersebut? Apa yang terjadi? Oke, baik. Sebenarnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi setahun yang lalu ini aku atas nama proyek kepanitiaan di salah satu kampusku itu emang diajak salah satu orang ini yang sekarang sudah jadi tersangka. Dia bilang mau nggak ini ikut kerjasama sponsorship gitu kan. Tapi persyaratannya aku harus menggunakan dataku untuk meminjamkan di 4 platform pinjaman online. Nantinya pinjaman online itu disalurkan, ditransfer langsung ke si akun si pemilik ini, si tersangka ini. Nah nantinya. Oke, boleh kita sebut namanya apa? Contohnya si A lah ya. Iya, si A, si A. Oke, terus udah dapet nih, nanti misalnya pinjaman dari platform yang pertama itu misalnya 5 juta, berarti aku dapat 10% dari 5 jutanya itu. Pribadi buat ke kamu? Iya. Oke, terus sisanya sisanya berapa sisanya tadi? Sisanya kan contoh 5 juta nih, 10% buat kamu. Iya. Terus sisanya tuh untuk siapa uang tersebut? Kasih ke siapa? Untuk si tersangkanya si A ini, gitu. Jadi aku dapat 10%-nya, sisanya di dia, gitu. Oh, jadi jadi artinya si A ini memakai pribadi kamu untuk dapatkan pinjaman buat dia dong? Betul. Terus dia cari-cari platform-platform yang bersedia meminjamkan uang tersebut? Betul. Oh, nah kenapa kan percaya dengan si A, walaupun dia cuma seorang pribadi, bukan sebuah organisasi? Ya, jadi memang awalnya dia bikin project pribadi namanya iConnection, aku sebut aja iConnection. Di sini tuh udah beberapa teman-temanku kepanitiaan, sekitar 300 mahasiswa yang sudah mengikuti projectnya dia ini, makanya aku percaya. Dan dia juga ada MOU-nya, ada tanda tangan hitam di atas putih bermaterai gitu kan. Di situ juga perjanjiannya setiap bulannya bakal dibayar sama dia gitu, ditagih, diangsur sama dia gitu. Maksudnya tapi langsung kepada platform pinjolnya, bukan betul, ke kamunya. langsung ke Jadi kamu yakin bahwa orang ini akan membayar balik dia punya pinjaman, dia dapat uang, why not? Dan katanya ada kredibilitas dan begitu. Betul. Tapi apakah ternyata palsu semua? Surat-surat tersebut, MOU apa palsu semua atau dia cuma apa rekayasa atau benar-benar terjadi, emang ada MOU-nya? Iya, MOU itu benar ada. Itu juga sebagai bukti laporan ke kepolisian juga kemarin. Nah, mungkin waktu beberapa bulan pertama, angsuran pertama itu masih bisa dibayarkan karena jadi sistemnya dia itu gali lubang tutup lubang pasti. gitu. Karena aku di terakhir, pas di terakhir nih, dia juga udah iming-iming, ayo ajak lagi supaya tagihan yang baru ini bisa buat untuk bayar tagihan aku gitu kan. Karena aku nggak mau, udah stop. Jadi cukup lapor di sini gitu. Oke, jadi artinya dia meminta kamu setelah data pribadi kamu, tetapi juga minta kamu merekrut murid-murid lain untuk bisa ikut dari program sistem ini. Betul. Jadi sebelum-sebelumnya itu, daripada sebelum kamu itu, kemudian ada 300 orangan, benar? Betul. 300 orang tuh melakukan hal yang sama? Melakukan hal yang sama. Atas nama kepanitiaan, ada juga atas nama pribadi. Karena ini kan lumayan menggiurkan juga kan 10% keuntungan gitu kan. Pasti. Oke, pas pertama-tama kamu mendengarkan skema ini nggak pernah terdengar sebelumnya ya kan? Iya, betul. Pernah nggak ada satu kecurigaan lah? Ada feeling kayaknya, aduh ini kok kayaknya emang bagus 10%, tapi kayaknya kok ada sesuatu yang aneh. Ada nggak feeling demikian? Jujur kalau dari aku sendiri itu udah sempet trust issue ya, karena aku belum pernah yang namanya pinjaman online itu aku takut banget sebenarnya. Belum pernah? Bener, apalagi ini kan menggunakan data pribadi ya, KTP dan alamat gitu-gitu segala macam. Ya, terus aku sempat diskusi lah sama teman-teman yang lain dan dia bilang ini aku udah kerja sama setahun, udah kerja sama selama 2 tahun, wah sudah lama. Iya, dilihat dari track recordnya pun bagus, tagihannya dibayar terus gitu kan. Jadi oke lah, ada MOU-nya juga, jadi aku percaya gitu. Dan mereka teman-teman kamu juga uangnya mereka bisa beli barang lah, ada tabungan dan lain sebagainya. I see. Oke, jadi kamu tidak pernah pribadi memang pinjol? Belum pernah sama sekali. Oke, jadi kamu kasih data pribadi kamu kepada si A ini, dia pinjam uangnya tersebut. Pengen tanya, berapa total pinjaman yang atas nama kamu yang dipakai? Kalau untuk 4 platform itu kalau digabung sekitar 12 juta. 12 juta? 12 juta. Kamu pernah dapat berapa persen daripada 12 juta tersebut?
Yang baru aku sampai itu sekitar 1,2. Berarti Iya, berarti udah pas iya, dong. sudah pas Berarti pas banget. semuanya uang ini. Iya. Oke. Terus kapan pertama kali kamu merasa ada yang canggung? Apa yang terjadi setelah itu? Jadi keuntungan 10% ini kan sudah dibayar di awal ya sama dia. Kamu udah terima uangnya pokoknya ya, sudah punya aku fee udah terima. Oke. Jadi nanti 3 bulan ke depan tinggal membayar tagihannya. Aku harus mengingatkan gitu kan. Oh, oke. Bulan pertama itu aku sudah mengingatkan di sebelum tanggal jatuh tempo dan dibilang, oke sebentar dulu ya, sebentar ditunda sampai bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya gitu kan. Dan ini kan masalahnya diteror terus menerus kan dari pihak debt collector itu tuh ngancam wah dengan kata-kata bahasa binatang dan Oke, segala macamnya. sebelum sana dulu nih. Jadi Iya. artinya gini, kamu dipakai namanya kepada platform pinjol tersebut, Iya. benar ya? Kamu harus mengingati si A untuk membayar balik kepada pinjol tersebut, Betul. tapi tidak pernah ada hubungan antara si pinjol platform tersebut dengan si A, berarti? Tidak ada. Jadi dari awal, kamu tuh yang dikontak sama si pinjol punya platform. Betul. Jadi setelah berapa bulan nggak dibayar itu, kamu diteror sama DC-nya, debt collector-nya. Yes, betul. Oke, gimana? Ceritakan dong apa terjadi? Ya karena aku udah gregetan juga ini ya, kok ini orang nggak dibayar-bayar, tapi dia nggak ngilang gitu kan, dia cuma menunda-nunda. Akhirnya aku diskusi lah sama teman-temanku, udah kayaknya ini nggak bener nih, harus lapor ke polisi. Dan bener, aku lapor ke polisi. Karena waktu itu juga atensinya masih kurang, jadi aku coba lah ke salah satu media supaya berita ini viral gitu kan. Dan berita viral, oke, akhirnya pihak kampus turun tangan juga. Di situ baru pihak polisi turun Membongkar tangan. kasusnya. Iya, betul. Oke, gimana terjadi ketika DC melakukan kontak kamu? Apa yang terjadi? Bisa Kak cerita nggak sih? Mereka apa? WhatsApp Ya. kah? Telepon kah? Apa yang terjadi? Macam-macam ya, Oke. bisa ditelepon 5-10 kali dalam satu hari itu di nomor yang berbeda, nomor Oke, asing. ceritakan dong detail dong. Apa mereka, pasti mereka telepon, tuh mereka gimana? Aku nggak jawab karena aku takut juga ya. Nomor sama terus nomornya? Nomornya beda-beda, nomor telepon aja asing. terus? Iya, tapi kalau misal aku cek di aplikasi yang untuk ngecek nama, itu ke nama kontak, itu nama-namanya tuh parah-parah semua, penipu, nama-nama bahasa-bahasa kotor lah gitu. Oke, jadi kamu ditelepon, tapi kamu angkat telepon tersebut? Nggak aku angkat. Terus apa lagi setelah itu terornya? Setelah karena aku mungkin nggak aku angkat, dia geram juga ya, akhirnya chat lewat WhatsApp gitu kan. Di situ dia bilang, tolong kalau nggak dibayarkan hari ini juga, saya turun langsung ke alamat yang tertera sesuai dengan KTP. Dia ngancam itu foto alamat yang lagi di jalan gitu kan, mengancam seperti itu. Tapi untuk saat ini debt collector tersebut belum ada sih yang belum sampai ke rumah saya, tapi berapa ada teman-teman saya yang sudah didatangkan. Oke. Ya harus hari itu juga dibayarkan. Oke, sorry. Jadi pas ketika WhatsApp kamu ada rasa takut nggak dalam diri kamu? Waktu debt collector jujur aku takut banget. Takut, dia pasti Iya. telepon, diteror. Iya. Pas kamu di WhatsApp gitu, kamu nggak balas juga pasti dong WhatsAppnya? Oh, iya. Kamu nggak balas, kamu Nggak cekin balas. aja kayak begitu, kamu juga merasa takut. Takut juga. Oke, apa yang paling maksimum kamu alami selain kamu ditelepon dan di WhatsApp ada apa nggak? Sebetulnya didatengin kah atau mungkin di threaten diancam Iya, nanti ke betul. keluarga kamu ada? Di situ kan ada mungkin karena dia bisa ngelihat tracklist nomor teleponnya itu ini terhubung kemana gitu. Jadi orang-orang terdekatku tuh ikut diteror juga. Diteleponin juga? Iya. Di WhatsAppin juga? Iya, karena aku nggak dibalas, mungkin dia cari nomor-nomor lain yang memang dekat gitu kan. Terus? Iya, di situ, wah itu kan geram ya. Akhirnya mau nggak mau juga aku yang tadinya tertutup sama orang tua harus bilang ini juga ke orang tuaku. Ya pasti orang tua kecewa juga ya. Kenapa nggak komunikasi dulu soal ini gitu kan, pinjaman. Apalagi ini kan pinjaman yang bukan pinjaman aku pribadi gitu kan. Ya imbasnya tuh kemana-mana. Ada beberapa temanku yang harus menjual barang-barang pribadinya yang karena untuk si A kuliah. ini. Iya, untuk membayar tagihan pinjaman online karena ya siapa lagi kalau yang bisa beresin tagihan ini semua kan, si tersangkanya sendiri juga nggak akan bisa. Oke. Jadi kamu sekarang tahu bahwa banyak murid-murid yang terjebak dalam pinjol. Banyak. Ya. Apakah sampai hari ini masih terjadi skema-skema scam seperti yang kamu alami kemarin itu? Baru-baru ini juga ada beberapa temanku yang dari luar kampus, motifnya sama, pelakunya beda. Itu juga sama persis, dia diiming-imingin keuntungan 10% untuk mengajak gitu-gitu sebenarnya. Ya sama, itu dari perusahaan, itu sebenarnya udah PT sih kalau aku dilihat di Google itu juga lumayan besar gitu kan. Tapi ya gitu, karena
nggak susah ya untuk atensi ke polisian, jadi nggak berani melaporkan gitu kan. Jadi mau nggak mau ujung-ujungnya tagihannya dibayar masing-masing gitu. Karena padahal ini bukan pinjaman pribadi gitu kan. Iya. Platform yang kamu dipinjaman gitu kemarin itu apakah platform yang terdaftar di OJK? Iya, sudah terdaftar OJK. Empat-empatnya terdaftar di OJK. Jadi empat-empatnya itu terdaftar di OJK, tapi mereka masih memakai teror-teror daripada DC tersebut? Betul. Apakah itu diperbolehkan sebetulnya? Seharusnya tidak boleh ya. Apalagi kalau aku konsul ke pihak polisian, kalau misalnya ini masih kasusnya ditangani oleh kepolisian, harusnya tidak boleh diancam gitu kan. Jadi kalau kata kepolisian, kalau emang misalnya ini pihak debt collector-nya terus mengancam, apalagi sampai menggunakan kata-kata kasar, mengancam ke rumah, akan datangi rumahnya, sampai difotoin rumahnya itu kan, itu udah parah banget. Itu ilegal kan. mestinya? Iya, harusnya ilegal. Jadi difotoin lah surat kepolisian. Ini menandakan kalau misalnya kasus ini tuh sebenarnya lagi ditangani oleh pihak polisi gitu. Oke. Pernah nggak kamu laporkan kalau gitu platform tersebut dan DC tersebut kepada polisi? Iya, beberapa karena ini debt collector-nya udah terus-menerus neror aku, dalam satu hari itu bisa 10 kali, akhirnya aku bilang lah kalau ini lagi ditangani oleh polisi. Aku foto surat kepolisiannya, udah saat itu dia udah mulai adem tuh, nggak mulai telepon lagi, nggak mulai ngancem lagi gitu. Tapi ada beberapa temanku yang didatangin langsung diam-diam, iya, ke orang tuanya, bilang kalau bisa dicicil berapa dulu, yang sebisanya dulu, tapi harus hari ini tuh minimal udah ada pembayaran gitu. Oke. Kamu pas terjadi kasus kayak begini, kamu sendiri memang ada salahnya deh pasti daripada orang tersebut si A. Itu paling salah pasti dia lah, karena dia lagi mau membohongi kalian semua anak muda, ya kan? Tetapi on the other hand, sisi yang lain itu, apakah juga boleh dikatakan bahwa kamu teriming-iming oleh 10% tersebut, jadinya ya udahlah, why not gitu? Iya pasti. Bisa nggak ada masaknya juga ya, ada salah saya juga di sini, ada andil saya juga salah di sini gitu, ada nggak? Iya, aduh, waktu awal-awal kan ya yang namanya kepanitiaan kan pengennya niatnya pengen yang wah gitu kan, mendapatkan pihak sponsor, jadi nggak mikir panjang. Saat itu juga, wah kenapa enggak ya dapat keuntungan 10% itu dengan cara yang instan juga. Nah pas akhirnya merembet harus sampai ke kepolisian, ini jujur jadi pelajaran yang sangat amat berharga juga buat aku, dan aku berharap juga seharusnya tidak ada lagi ya kasus-kasus yang mirip seperti aku sini, apalagi kan di mata masyarakat mahasiswa tuh harusnya bisa berpikir kritis dan lain sebagainya ya. Itu aku juga terpukul juga dengan kata-kata itu ya, pokoknya pelajaran banget sih untuk aku ke depannya juga. Berapa sih bunga yang kamu kenakan pas itu? Waktu awal-awal itu kalau nggak salah 10%, tapi karena per apa 10%? Setiap bulannya. Dan saya mau klarifikasi bahwa kalau kita pinjam di bank, biasa kira-kira 12-14% per annum ya, setahu saya itu ya. Per annum. Benar kan? Kalau ini berarti kan 10% per bulan. Per bulannya. Which is ya sangat tinggi sekali berarti angkanya. Oke. Terus ada biaya-biaya apa selain itu? Biaya adminnya lah dan semacamnya ada nggak? Biaya admin ada. Berapa? Aku orang tahu, tapi mungkin kalau udah sama 10%, mungkin jadi 15% kali ya, udah sama bunga, dan ini denda juga, denda keterlambatan. Wah, itu juga ada berapa persen setiap bulannya, kalau nggak salah 5% sampai 10% juga. Orang yang terkena pinjol kayak begini, bagaimana caranya mereka bisa keluar ya? Bagaimana caranya bisa keluar? Yang pertama, ya harus kapok dulu ya. Harus tahu yang namanya, ya kan debt collector kan terus-menerus mengancam gitu kan. Ya kalau nggak dibayar, OJK namanya jadi jelek gitu kan. Tuh buat nanti ke depannya misalnya mau cicil apa segala macam kan jadinya susah gitu kan. Karena pihak OJK-nya sendiri jadi jelek. Ya kalau bisa sih ini sebenarnya kesadaran masing-masing ya. Jadi menurut kamu pengen menasihati anak-anak muda untuk jangan memulai dulu pinjolnya. Iya betul, harus lebih aware lagi, berpikir kritis juga, karena ya ini kan salahnya kan ini pinjaman online ini juga mudah ya. Hari itu juga langsung cair gitu kan. Nah itu dia, saya pengen tanya kamu, menurut kamu pribadi saja, Aurel, salahnya di mana? Apakah seharusnya OJK bilang udah deh jangan ada pinjol sama sekali? Ataukah salahnya di kepribadian seperti kalian? Emang saya maunya ada konsumtif, saya perlu kebutuhan, saya perlu pinjol karena gampang, udah langsung aja saya petik uangnya. Menurut kamu sebetulnya apa yang harus terjadi di kasus kayak begini? Kalau dari aku, dari masing-masing mestinya. Jadi mestinya OJK tetap aja nggak apa-apa bikin pinjol.
Tapi kan bahaya sekali. Maksud kamu nggak menyalahkan OJK, kenapa pemerintah nggak bikin lebih ketat lah dan lain sebagainya? Itu balik lagi sebenarnya ya, aku kurang tahu juga kalau pihak OJK-nya. Sebenarnya kan masih banyak beberapa orang yang menggunakan pinjaman online ini benar gitu kan. Untuk kebutuhan darurat. Iya, benar kan. Kalau lagi di masa-masa sekarang ini kan ingin apa ya, masa-masa krisis kemarin yang bekas pandemi COVID, dengan adanya pinjaman online ini bagi beberapa orang ini menguntungkan gitu kan untuk usaha mereka. Tapi kan balik lagi ada beberapa orang yang menggunakan ini hanya untuk konsumtif gitu kan. Ya itu yang salah sih menurut aku. Tapi kalau saya dengar-dengar tadi dengan bunganya, dengan fee-nya, dengan dendanya itu begitu tinggi, saya mikir lagi contohnya ya, saya bikin bisnis, saya nggak ada uang, saya bikin bisnis ya kan. Saya perlu uang tersebut untuk pendanaan awal. Berarti kan sudah tahu nih hitung-hitungannya kan, saya harus balikin uang tersebut dengan plus-plusnya kayak begitu. Bisnis apa sebetulnya yang bisa mengeluarkan begitu banyak hasil baliknya itu hampir nggak ada. Ngerti nggak? Misalnya kamu bikin apa? Cookies lah di rumah, kamu bikin apa? Makanan. Kamu harus menghasilkan untuk bayar bunganya aja segitu banyak persentasenya loh. Belum lagi bayar karyawan lah, bayar listrik lah, bayar apa bahan makanannya. Maksudnya saya pikirannya adalah orang mau pinjol itu apa sih yang bisa bikin mereka merasa pede bahwa mereka bisa mengembalikan uang tersebut gitu loh. Ya mungkin kayak impossible menurut saya hitungannya gitu loh. Kalau dengan sesuai pengatakan kamu tentang bunga-bunga tersebut loh. Iya, mungkin sedikit ya yang mendapat keuntungan itu, tapi ada beberapa teman, misalnya orang-orang lain yang aku lihat sukses bisa. Iya, coba bisa. cerita nggak apa terjadi? Iya, dia perusahaannya sebenarnya kecil-kecilan aja sih UMKM dan pinjamannya pun juga nggak besar juga. Berapa? Berapa rupiah? 10 juta. 10 juta. Ya. Terus ya untuk jual makanan, terus di share ke postingan-postingan gitu kan di sosial media, itu lumayan juga. Jadi gitu. bisa balikin uangnya? Iya, jadi ya nggak perlu bayar karyawan dan lain sebagainya, cukup pribadi aja gitu kan, usaha kecil-kecilan. Tapi ya kalau sebagian besar kan menggunakan ini untuk misalnya pinjaman lain dibayar sama pinjaman online gitu kan, misalnya ada tunggakan-tunggakan dari bank atau apa karena dia lagi krisis begini, ya kan perusahaannya, usahanya mungkin lagi down, akhirnya mau nggak karena nggak bisa pikir panjang kan ya udah pinjaman online satu-satunya jalan gitu kan. Kamu kan kenal banyak teman-teman di di kampus yang kena kasus pinjol, bukan yang scam ya, tapi yang benar-benar pinjol pribadi mereka. Ada nggak sampai mereka itu depresi atau apa ya, sudah benar-benar nggak bisa mikir, bahkan bisa putus sekolah gara-gara pinjol? Ya, kalau depresi, aku sendiri juga sempat hampir mengalami itu ya. Jujur berat banget, apalagi untuk menyampaikan ini ke orang tua kan mau nggak mau kan harusnya orang tua yang membayar gitu kan. Tapi ada beberapa juga teman-temanku yang harus merelakan menjual laptopnya padahal itu buat kuliah gitu kan. Dia juga kan anak rantau ya, karena tidak mau menyampaikan ke orang tuanya, takut orang tuanya di luar sana, padahal di sini niatnya untuk belajar untuk kuliah gitu kan, tapi di sini kok malah melakukan hal kayak gitu kan, pinjaman online itu. Ya jadinya mau nggak mau dia harus menjual itu, terus menjual motor juga yang harusnya buat aplikasi online ojek online gitu kan ya untuk nambah-nambah penghasilan, harus dijual juga gitu. Jadi pasti kena beban mental ya? Betul. Oke, saya pengen tanya kamu nih ya, pas kamu diteror sama DC-DC tersebut, kamu kan bilang tadi kan sampai bisa feeling kayak depresi, mental kamu terkena banget kayak begitu ya. Ada nggak sih orang kayaknya udahlah DC-nya cokin aja lah, ya udahlah nggak usah bayar gitu, ada nggak sih kayak gitu pemikirannya anak muda? Nggak mungkin. Pasti mau nggak mau ya ini kan tagihan kan nama kita kan jadi yang jelek gitu kan. Apa yang terjadi bisa kamu sama sekali emang nggak peduli membayarin? Nama kamu tercatatnya nanti di mana parahnya? Kalau waktu itu karena baru 3 bulan itu aku belum bayar juga kan, ini masih ditangani kepolisian gitu kan. Itu aku nggak bisa pesan makanan online gitu. Iya, karena di blacklist namaku dari salah satu platform. Oh, jadi dia menyebarkan data nama kamu itu sebagai blacklist tersebut kepada platform-platform lain juga, bisa terjadi demikian? Di satu platform itu, jadi platform ini. Karena itu sama satu owner sama satu grup. Satu grup, iya. Jadi bisa berhubungan dengan hal-hal lain juga ya? Iya, betul. Ada juga temanku yang pengen kredit motor nih, nggak bisa karena dia terlacak juga dari OJK. Gitu. OJK kena kasusnya itu bakal kena ke OJK nanti blacklistnya ya? Jadi makanya kita nggak bisa sembarangan pinjam terus nggak bayar, nggak bisa? Nggak bisa.
Oke. Saya tuh sering di DM jujur ya Aurel bahwa banyak orang suka DM saya bilang minta bantuan karena mereka sudah terjebak pinjol. Dan kata-katanya adalah terjebak. Artinya mereka itu merasa mereka itu ke satu situasi meminjam online terus nggak bisa keluar lagi gitu loh. Iya. Ya kan? Tapi tadi kamu katakan awal-awalnya kenapa sih itu bisa sampai pinjol duluan, ya kan? Iya. Tapi kita nggak bisa menghakimi ya. Iya. Kan ada orang bisa tahu papa mamanya sakit lah, atau tiba-tiba bisa kemudian pandemik turun lah. Ya Iya. pasti perlu uang dimanapun juga kan ya. Iya. Tapi sekarang saya tanya kamu deh, yang paling menyedihkan, yang kamu pernah dengar secara pribadi tentang kasus pinjol tuh kayak gimana? Yang aku lihat di berita itu ada yang sampai bunuh diri ya, karena udah nggak kuat mungkin dari tagihan-tagihan itu makin membengkak tiap harinya, dan bingung juga gitu kan, udah cari apa namanya semua pinjaman online mau pinjam kemana lagi nih, udah namanya udah jelek semua, jadinya udah mungkin pasrah gitu ya, jalan satu-satunya jalan mereka bunuh diri. Itu juga banyak yang aku lihat di berita. Teman kamu ada nggak kayak begitu? Kalau dari temanku sejauh ini belum ada. Ya, untung lah ya. Jangan sampai. Soalnya kan benar targetin ke anak-anak muda seperti mahasiswa betulnya ya? Iya, betul. Kalau dari aku sendiri, aku jujur imbasnya mungkin beberapa temanku menjauhi ya. Oh ya? Ya, itu karena ini namanya keuangan pasti sensitif ya. Karena yang tadinya teman dekat kita, oke nih Rel, gue mau bantu nih. Oke lah, diajak, kan ngerekrut gitu tujuannya ya. Untuk kepanitiaan, tadinya untuk membantu aku karena ujung-ujungnya kayak gini kan ya. Dan aku sendiri juga nggak bisa membantu karena tagihanku sendiri aja. Aku juga bingung gimana cara aku bisa bayar tagihan aku sendiri gitu kan. Ya ujung-ujungnya itu, mereka kecewa juga, pasti marah, sedih lah ya. Ujung-ujungnya ya gimana, aku cuma bisa minta maaf. Dan ya harus ini sih, kemarin satu-satunya jalan aku cuma bisa melaporkan ini ke pihak kepolisian supaya ini cepat ditanganin, dan aku juga sempat bilang ke orang tua mereka masing-masing untuk minta maaf juga gitu. Kamu sekarang kasusnya si A itu sampai di mana? Kalau sekarang di berita itu juga seliweran itu udah di penjara selama 4,5 tahun karena ini motifnya ini penipuan. Nah kalau kayak begini sekarang kasusnya, ini kan dia penipuannya si A, tapi karena data pribadi kamu ratusan orang itu pribadi masing-masing data-datanya. Kamu punya data itu bisa clear nggak sekarang? Bisa kalau tagihan ini dibayar. Tapi kan nggak ada bayar sekarang tagihannya. Nah itu dia. Jadi sekarang masih stuck gitu? Stuck, iya betul. Jadi nama kamu masih parah nih sekarang, masih blacklist berarti? Kalau aku sendiri sekarang lagi proses pemulihan, kebetulan udah mulai aku bayar angsur. Kamu yang bayar nih sekarang? Untuk pribadi aku sendiri yang bayar. Nggak, ya kamu kemarin itu kasusnya si A ini kan pakai nama kamu nih. Kan berarti utangnya di dia dong, mau di kamu kan? Kamu bayarin, berarti kamu bayar pakai uang kamu sendiri? Iya. Masih ada berapa sisanya? Boleh tahu nggak? Masih ada satu platform lagi, itu berapa sekitar 4 juta. Ya, itu harus aku bayarkan. Jadi, kalau dari pihak OJK bilang kalau misalnya ini udah lunas, nanti 20 bulan pemulihan baru namaku bisa bersih lagi. Tapi OJK nggak pernah bilang ya, kamu kena kasus penipuan, jadinya ya nggak apa-apa gitu, nggak usah kena kasusnya kamu, itu nggak ada? Nggak ada. Jadi dari pihak kampus ini juga bilang kan, waktu itu sempat mendatangkan pihak OJK-nya gitu. Jadi kita mengadakan kayak konferensi gitu. Di sini pihak OJK juga bilang ini kan si pihak si penipunya ini kan juga nggak ada sangkut pautnya sama pihak OJK, dan juga nggak ada sangkut pautnya sama pinjaman online ini. Iya. Jadi ya karena data pribadi, maksudnya data kamu bukan data si penipunya ini, ya mau nggak mau harus kamu harus si punya data ini. Jadi pihak OJK dan pihak pinjaman online juga nggak mau tahu gitu. Wow. Jadi asetnya si A itu nggak ada disita, nggak ada yang dipegang sama sekali, nggak ada yang kena. Kalau disita sudah pasti dari kepolisian sudah. Yang si A disita. itu. Nah iya. itu asetnya kemanain, nggak bantu tuh bayarin pinjol tersebut? Jadi kalau kata pihak kepolisian ini hukumnya pidana bukan perdata. Jadi mau nggak mau kalau soal keuangan dibayar masing-masing. Okay. Tapi kalau untuk bukti-bukti yang tadi itu total aset-aset dia itu disita gitu. Tapi nggak untuk membantu kita semua. Kecuali kalau memang nantinya kita tuntut ini sebagai perdata baru. Kita. Tapi itu kan perlu kasus lagi, perlu mungkin uang lagi buat lebihannya itu juga. Dia, makanya. Iya. Kamu bener-bener tuh ya, bener-bener stuck banget sekarang ya, Aurel ya? Betul. Ada lagi aku kan yang, ini kepanitiaan aku sendiri gitu kan. Kalau yang 300 yang lain itu kepanitiaannya kan beda-beda gitu kan. Jadi kita,
ya sesama ketua-ketua nih juga bingung gimana nih anak-anak kita gitu kan. Kita juga nggak bisa bantu gitu kan. Jadi kamu sekarang mengajar mereka harus bayarin masing-masing Iya, semua gitu. betul. Tapi apakah si pinjol itu berkasih keringanan? Misalnya diperpanjang kah? Jangan tak denda lagi, ada nggak kayak begitu? Atau nggak ada? Mungkin diingatkan gini, kalau misalnya mau melunaskan hari ini juga gitu, misalnya dikasih waktu misalnya 2 sampai 3 hari, itu bunganya dendanya itu dihapuskan. Cuma Ada, itu saja ada. sih ya, keringannya berupa itu. Tapi si pinjol punya pasal udah mengerti kasusnya ada hubungan dengan si A ini, ada tahu ya? Sudah tahu. Tahu ya, Sudah. oke. Boleh tahu nggak sih apa nama platformnya? Tapi nanti kita sensor. Oh boleh. Jadi 4 platform ya. Hah? Jadi ada saya mau clarify lagi. Pihak platform 4 pinjol itu mengetahui ada scam terjadi karena si A ini. Iya, Bukan pasti. salahnya secara langsung, bukan salahnya kamu dan ratusan mahasiswa yang lain. Iya. Tetapi mereka nggak bisa kasih diskon daripada pinjamannya. Betul. Cuma bisa kasih keringanan, Keringanan. tapi kalau kamu bayarnya cepat-cepat juga. Iya. Kalau bayar cepat ya udah nih. Kamu nggak usah perlu bayar bunganya lagi, nggak usah bayar dendanya lagi. Jadi uang total bersihnya aja gitu. 4 platform ini platform yang besar 4 platform yang besar. terdaftar di OJK. Betul. Karena waktu itu sempat karena dari pihak kampusnya atensi kepolisian juga si pinjaman online ini mereka nih masing-masing perwakilan itu datang ke kampus gitu. Jadi kayak mengadakan semacam kayak seminar lah. gitu. Jadi ini 4 platform bukan abal-abal punya ya. Bukan. Begitu. Dan sekarang masih beroperasi juga. Masih beroperasi dan makin banyak kalau menurut aku. Makin besar. Iya, betul. Wow. Makin banyak yang menggunakan itu. Karena lumayan juga gitu kan, bisa kredit barang kan, diangsur-angsur itu juga. Dan kan makin banyak juga itu di iklan-iklan ya, di YouTube atau di mana gitu kan. Alright, sorry Aurel. Ini mungkin saya mau sekali lagi tanya kamu sebagai seorang anak muda. Kamu berapa sekarang Aurel, buat tahu? Aku baru 20 tahun. Baru 20 tahun. Iya. Kamu tahu kasusnya begitu besar ya, sangat menurut saya sangat berbeban sekali ya. Sangat, Kamu sangat masih sekolah kan? Iya, betul. Sampai harus mengurusi masalah bukan betulnya salah kamu karena kamu nggak pinjam apapun cuma sekali. Iya. Jadi kamu sekarang hari ini misalnya kamu perlu uang lah apapun juga, kamu akan kemana? Uang. Perlu pinjam nih, atau perlu investasi bisnis lah apapun itu juga, kamu akan kemana? Kalau emang misalnya bener-bener mendesak banget ya, ya kalau bisa ke orang terdekat dulu kali ya, mungkin ke misalnya Bude, Pakde, saudara-saudara yang memang sudah inilah. Tapi kalau emang misalnya kebutuhannya nggak terlalu inilah, misalnya kayak cuma pengen buat beli HP biar bagus gitu, itu kan masih bisa untuk nabung gitu kan. Jadi harus lebih berpikir lagi ke depannya itu ntar gimana konsekuensinya yang harus aku dapatkan, itu harus bener-bener ini banget sih. Jadi pelajaran aku juga gitu kan. Setuju ya. Jadi kita harus lebih hati-hati dengan kita punya tujuan kenapa mau pinjam uang. Iya, baik itu pinjol, baik itu pinjaman pribadi, bahkan juga bank pun kita mengatur budgetnya, resiko dan lain sebagainya. Iya. Oke. Betul. Semoga semua beres ya Aurel ya. Dan mau cepat-cepat di-clear. Amin. Dan terutama biar cepat bisa order makanan lagi di online.